Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini saya mau ngebahas analisis sentimen terhadap data review Tokopedia di Google Play serta aplikasi uji Mann-Whitney dan uji chi-square proporsi. Nah, jadi kita akan menganalisis datanya menggunakan software namanya RStudio. Ya. Kemudian software untuk scraping data review Tokopedia di Google Play itu adalah software Python. Jadi teman-teman, saya itu menganalisis data review Tokopedia di Google Play. Mana data reviewnya? Ini dia. Nah, ini data reviewnya. Nih. Cuman yang saya ambil data reviewnya itu yang bahasa Indonesia. Itu saya ambil, saya melakukan scraping data menggunakan software Python. Nanti akan dibahas. Nah, bahan dalam video ini nanti saya share di bagian deskripsi dari video ini. Yang akan saya bahas itu ada beberapa poin. Ada data, kemudian pemberian label sentimen terhadap data review, hasil. Nanti kita akan ngebahas analisis sentimen negatifnya. Kemudian kita akan ngebahas analisis sentimen positifnya. Kemudian nanti kita akan menggunakan uji Mann-Whitney untuk menguji apakah terdapat perbedaan rating. Rating itu yang ini. Ini ada skor ratingnya nih. Ya, ini rating ya. Nah, ini skor rating. Rating itu yang 1, 2, 3, 4, 5 itu dia. Jadi kita akan menggunakan uji Mann-Whitney untuk menguji apakah terdapat perbedaan rating yang signifikan antara kelompok sentimen negatif dan kelompok sentimen positif. Yang terakhir nanti kita akan menggunakan uji chi-square proporsi untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah sentimen positif dan jumlah sentimen negatif. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita akan ngebahas data, ya, data di sini. Jadi data dalam penelitian ini itu berupa data review terhadap e-commerce Tokopedia yang saya ambil dari Google Play. Ini dia. Kemudian proses perolehan data itu dilakukan dengan melakukan scraping data. Artinya datanya itu kita tarik, kita ambil ya. Dengan menggunakan software Python. Nah, di sini saya menggunakan Python untuk menarik data di Google Play tadi ya, untuk Tokopedia. Nah, proses scraping data itu dilakukan pada bulan April. Jadi saya melakukan scraping data tadi itu pada bulan April 2004 ya. Bulan April 2024. April 2024. Nih. Nah, dari hasil scraping data itu saya peroleh datanya itu sebanyak 1697 data review. Di mana itu terdiri dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Dimana kalau kita lihat di sini rincian data yang saya peroleh, data review tahun 2023 itu saya peroleh 94 data review. Sementara untuk tahun 2024 itu saya peroleh 1697. Jadi kalau kita total data tahun 2023 ditambah data tahun 2024, jumlahnya 1791. Nah, itu yang saya dapat. Nah, saya akan memperlihatkan kode Python untuk scraping data Tokopedia. Saya jalankan dulu command prompt Jupyter Notebook ya. Nah, jadi untuk menjalankan kode Python ya, saya menggunakan lingkungan namanya Jupyter Notebook. Nah, dia. Jadi, ini kode scraping untuk Tokopedia-nya seperti ini. Kode scraping Tokopedia. Nanti kode Python ini untuk scraping data review Tokopedia di Google Play, teman-teman nanti bisa download di deskripsi video ini.
Ya, seperti ini. Nah, inilah proses ya datanya untuk menarik data seperti ini dia. Oke ya, ini saya close aja. Lanjut lagi kodenya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan dulu data yang sudah saya dapatkan. Tadi sebanyak berapa datanya? Sebanyak 1791. Datanya sebenarnya sudah saya gabung ya untuk Tokopedia. Nah, ini dia. Jadi ini sebenarnya saya juga menarik data yang lain, ada Lazada, ada Blibli. Nah, jadi kalau untuk Tokopedia sendiri ini datanya. Kita bisa lihat nih. Ini saya geser dulu sedikit. Nah, ini dia. Jadi ini untuk yang Tokopedia saya dapat nih datanya. Nah, ini reviewnya ada kalimat. Ini ada kalimatnya ya. Sejujurnya saya paling suka Parah Kurir. Maksudnya gimana? Ini data reviewnya nih ya. Jadi data reviewnya ini untuk Tokopedia saya dapat tadi berapa? Kita cek dulu sekali lagi. Ada 1700-an ya kalau nggak salah ya. Oh, ini udah Lazada ke bawah lagi. Nah, ini dia. Ada 1791. Ya, itu dia. Kita lanjut lagi. Oke, ini sudah. Nah, ini dia. Nah, kemudian data review yang 1000 tadi berapa jumlahnya? Yang 1791 itu kemudian kita beri sentimen. Nah, sentimennya bisa negatif, bisa positif, bisa netral. Contohnya seperti ini. Contohnya ya, ini yang negatif. Nih. Contohnya nih. Nih kan. Sejujurnya saya paling suka belanja di Tokopedia misalkan kan, sejujurnya. Tampilan menu sangat. Namun semua itu akan sia-sia ketika kita belanja, namun barang yang kita beli lama. Nah, itu kan mungkin negatif ya. Makanya di sini saya beri sentimen negatif. Nah, itu dia. Contoh lain nih. Parah, kurir Tokopedia padahal pilih layanan same day tapi tak kunjung sampai. Nah, itu kan dia kecewa. Jadi kalau berbau-bau kecewa, marah, itu saya beri negatif. Nah, itu dia. Ada juga yang positif, misalkan seperti ini yang positif. Ini yang positif. Ini kan. Belanja alat musik di Tokopedia mudah dan banyak sekali keuntungannya. Nah, itu kan sesuatu hal yang positif. Maka saya beri positif. Oke, kalau yang 0 ini itu saya ragu. Positif atau negatif ya. Makanya kalau ragu saya kasih 0 aja gitu. Itu dia ya. Contoh yang positif lagi nih misalkan nih, positif kan? Aplikasi terbaik, banyak promo, belanja lebih hemat. Nah, itu kan positif. Nah, oke. Jadi, setelah kita dapatkan data reviewnya, kita beri sentimennya. Seperti itu dia. Lanjut lagi. Nah, ini contoh pemberian label sentimen ya. Ini contohnya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Hasil. Nah, setelah jumlah review tadi kan ada sekitar 1791. Nah, itu kan kita kasih sentimen ya, positif atau negatif atau netral. Nah, inilah hasilnya jadi yang kita dapat. Nah, ini dia. Ternyata sebanyak 1521, maaf ini bukan 0,85% ya, tapi ini 85%. Sebanyak 1521 atau 85% itu dia memberikan sentimen negatif. Wah, banyak yang negatif ternyata reviewnya ya, review sentimen negatifnya. Sementara yang positif sebanyak 122 atau 7%. Nah, untuk yang ragu-ragu menurut saya itu ada 148 atau 8% ya, seperti itu dia. Jadi ternyata review Tokopedia di Google Play itu didominasi oleh sentimen negatif 85%. Seperti itu dia. Nah, baru kita coba analisis sentimen negatif ya. Ini dia. Nanti akan saya peragakan cara praktek menggunakan kode R-nya ya. Akan saya peragakan nanti. Nah, di sini jadi tadi ada berapa yang negatif? Yang negatif tadi ada 1521 yang negatif. Nah, kita ingin ngebedah nih. Kita ingin membedah kira-kira itu dalam sentimen yang negatif
itu keluhan yang paling sering muncul tuh keluhan apa? Nah, itu dia. Jadi nanti kita bisa kasih rekomendasi untuk perbaikan. Nah, di sini saya menggunakan word cloud. Aduh. Di sini saya menggunakan visualisasi word cloud ya. Dengan word cloud ini, dia akan menampilkan informasi kata yang memiliki jumlah terbanyak. Nah, itu dia. Nanti akan saya praktekkan pada akhir sesi. Di sini bisa kita melihat yang hurufnya besar, yang katanya besar, ada kurir, ada sistem, ada lama, ada aplikasi. Nah, itu kayaknya keluhan-keluhan yang paling banyak muncul gitu dari sentimen negatif. Nah, kalau kita lihat grafik batang frekuensinya, yang paling banyak muncul itu kata kurir, kata kunci kurir, kemudian barang, kemudian aplikasi, lama, dan seterusnya. Nah, itu dia. Nah, barulah kita bedah lebih dalam lagi. Kita ambil beberapa sampling dengan kata kunci kurir, kan? Beberapa data review sentimen negatif terhadap kata kunci kurir. Ini dia. Ternyata kita bisa mendapatkan permasalahan terkait kurir. Yang pertama itu permasalahannya itu keterlambatan dalam pengiriman barang. Bisa kita lihat di sini kan, dia banyak ngeluh barangnya itu lama datang. Nah, itu dia. Yang kedua, ada juga kasus barangnya itu hilang di kurir. Nah, itu dia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bisa memberi saran untuk perbaikan bahwa agar pihak manajemen dapat memperbaiki terhadap layanan pengiriman barang jasa kurir. Nah, jadi masukannya kita bisa beri masukan ya. Mungkin dari sisi dari sisi pengiriman barangnya, kurirnya itu bisa diperbaiki lagi. Karena di sini banyak yang kecewa terhadap kurirnya, seperti itu dia. Nah, itu kan bisa dimasukkan untuk saran perbaikan. Nah, tadi ada kata kunci juga, keluhannya aplikasi. Itu apa sih keluhannya kalau di aplikasi? Nah, kalau kita bedah lebih dalam lagi di sini, ini dia beberapa kalimatnya, kita bisa melihat permasalahan terkait aplikasi, yakni ada beberapa pengguna yang mengeluhkan lambatnya aplikasi Tokopedia. Di sini ada kata loading, nunggu 1 abad. Nah, itu dia. Jadi dia ada keluhan gitu pas akses aplikasi Tokopedia, loadingnya lama, seperti itu dia. Nah, itu mungkin bisa jadi saran perbaikan ya, agar keluhan terkait aplikasi ini bisa diatasi, seperti itu dia. Dari sini kita bisa memberi saran untuk perbaikan bahwa agar pihak manajemen dapat memperbaiki terhadap layanan sistem aplikasi Tokopedia. Seperti itu ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang selain negatif, banyak juga yang positif. Seperti itu dia. Apa sih hal yang positif dari Tokopedia ini? Nah, kita juga menggunakan word cloud. Di sini kita bisa melihat kata yang paling sering muncul tuh hurufnya besar. Belanja, barang, masalah, pembayaran, ongkir, promo, gratis, dan seterusnya. Bisa kita lihat yang paling banyak muncul itu kata belanja. Kita bedah lebih dalam, kita ambil samplingnya nih. Ternyata dari sini kita bisa melihat beberapa hal positif terkait belanja, kata kuncinya belanja, kemudahan dalam berbelanja. Ah, itu dia. Jadi di sini memberikan kemudahan dalam berbelanja di Tokopedia. Kemudian banyak promonya, itu mereka senang dia. Lebih hemat. Ada juga yang gratis ongkir ternyata, seperti itu. Pengiriman yang cepat, banyak barang yang ori, aman dalam berbelanja di Tokopedia. Nah, seperti itu dia. Ya. Jadi kualitas produknya bagus. Nah, jadi ada negatif, ada positifnya, seperti itu. Nah, barulah kita masuk ke di sini kita akan menggunakan aplikasi uji ManWhite untuk menguji apakah terdapat perbedaan rating yang signifikan antara kelompok sentimen negatif dan kelompok sentimen positif. Nah, kalau kita lihat tadi kan, jumlah responden yang memberikan penilaian sentimen positif itu ada 122. Sementara jumlah responden yang memberikan penilaian sentimen negatif ada 1.521. Memang secara pastinya rata-rata rating yang positif tentunya lebih tinggi
daripada yang negatif. Kan rating itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan? Kalau dia ngasih ratingnya semakin tinggi, 5 atau 4, justru dia senang kan? Karena dia senang, makanya dia ngasih rating positif. Biasanya seperti itu. Karena orang itu senang, puas terhadap aplikasi tersebut, dia kan ngasih rating tinggi, 4 atau 5. Makanya kalau yang positif pasti rata-rata ratingnya tinggi. Jarang mungkin ya, dia senang sama aplikasi tersebut, tapi dikasih 1 ratingnya. Kan nggak masuk akal. Nah, itu dia. Di sini mengkonfirmasi bahwa kita bisa lihat memang rata-rata rating pada kelompok sentimen positif itu lebih tinggi daripada yang negatif ya. Jadi kita bisa lihat nih kan, secara rata-rata responden dari kelompok sentimen positif itu memberi rating lebih tinggi. Rata-ratanya berapa di sini? 4,549180. Dibandingkan responden dari kelompok sentimen negatif rata-ratanya 1,339908. Nah, itu dia. Nah, baru kita uji. Ada nggak perbedaan rata-rata yang signifikan antara orang-orang di kelompok sentimen positif dan orang-orang di kelompok sentimen negatif? Ternyata dari hasil uji Mann-White ini ya. Ini kodenya seperti ini. Kita bisa lihat p-value-nya ini dia, atau 0,000, intinya dia lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5%, artinya signifikan, artinya terdapat perbedaan rating yang signifikan antara responden kelompok sentimen positif dan responden kelompok sentimen negatif. Memang rata-ratanya pasti berbeda. Nggak mungkin rata-rata rating antara kelompok sentimen positif dan negatif itu sama, nggak mungkin. Kalau rata-rata rating kelompok sentimen positif pasti rata-ratanya 4 komaan atau 5, 4 komaan. Kalau yang negatif pasti 1 komaan atau 2 komaan. Pasti dia berbeda, makanya dia signifikan. Nah, terakhir baru kita menggunakan uji chi-square proporsi untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah sentimen positif dan jumlah sentimen negatif. Kalau kita lihat dari sisi jumlahnya memang mencolok banget. Ya kan? Yang positif, yang memberikan penilaian sentimen positif itu jumlahnya 122. Sementara yang memberikan penilaian sentimen negatif banyak, jauh lebih banyak, 1521. Otomatis 122, 1521 ketimpangannya jauh. Dari sini proporsinya udah berbeda, dia signifikan. Makanya kita menggunakan uji chi-square proporsi, ternyata benar. P-value-nya sudah lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah sentimen positif dan jumlah sentimen negatif. Di sini jumlah sentimen negatifnya jauh lebih banyak daripada jumlah sentimen positif. Jaraknya, selisihnya jauh signifikan, makanya dia signifikan. Nah, seperti itulah hasil dari pemaparan saya. Baru saya praktekkan menggunakan kode R. Teman-teman nanti harus bisa praktek sendiri ya. Teman-teman harus bisa praktek sendiri dari kode saya. Teman-teman mudah-mudahan bisa modifikasi kode saya. Oke. Nah, ini pertama, datanya itu yang mana? Data yang saya siapkan itu namanya bentar ya. Nih, data sentimen 4 e-commerce. Nah, ini dia. Nih datanya. Nanti akan saya share. Namanya data sentimen Tokopedia 2024. Coba kita buka dulu ya. Ini. Nah, ini datanya. Data ini nanti saya share ya. Bukan yang ini, tunggu. Maaf, yang bentar ya. Dia di sini ya, ini dia. Nah, ini dia. Data sentimen 4 e-commerce. Ini akan saya share data ini. Jadi data ini sebenarnya bukan hanya ada Tokopedia, tapi ada Lazada, ada Blibli, ada Bukalapak. Mungkin di video selanjutnya akan saya bahas yang lain. Nah, data ini, Excel ini, diimport ke dalam R, seperti ini dia. Nah, nih. Nah, ini kodenya. Kode ini untuk mengimport data yang tadi. Nah, ini udah masuk nih datanya. Jadi kita bisa melihat semuanya ada 5.771 baris.
Oke, itu yang pertama. Nah, ini kan datanya ada 4 e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli. Nah, saya ingin mengambil data Tokopedia aja. Nah, inilah perintahnya. Jadi perintah ini untuk mengambil data Tokopedia aja. Jadi dari 5.771 data, ternyata data yang Tokopedia aja itu ada 1.791. Nah, inilah yang akan kita analisis. Nah, di sini kita bisa menampilkan informasi. Jadi data itu, ya, datanya itu di tahun 2024, bulan Januari itu ada 96 review. Itu yang saya dapat. Di tahun 2024, bulan Februari, saya mendapatkan datanya 376. Di tahun 2024, bulan Maret, itu saya dapatkan datanya 591. Di tahun 2023, bulan Desember, ya bulan 12, itu saya dapatkan 53. Dan seterusnya. Nah, dari sini baru... Nah, di sini kita bisa mengetahui yang sentimen positif itu ada 122, yang sentimen negatif ada 1521, yang netral ada 148. Nah, ini untuk menghitung apa? Untuk menghitung persentasenya ya, ya. Jadi sebenarnya dibagi ini ya. Sorry, ini seharusnya ini dikali 100 ya. Ini dikali 100. Jadi yang positif itu kan 122 atau 6,8%. Yang negatif 1.521 atau 84,92%. Tadi saya lupa kalikan 100. Nah, baru di sini. Nah, ini untuk ngambil digitnya aja sih, seperti ini dia. Ini kurang dikali 100, sorry. Untuk persennya dikali 100. Nah, ini dia. Nah, baru kita tampilkan grafiknya seperti ini. Nah, di sini menampilkan grafik batang frekuensi. Nah, itu kan. Tadi kan ada grafiknya. Jadi, memang kebanyakan dari 1000 berapa tadi yang negatif itu ada 1.521 atau 84,92%. Yang positif ada 122 dan seterusnya. Nah, baru kita analisis data yang sentimen negatifnya aja. Nanti kan kita analisis yang negatifnya dulu, kita analisis yang positifnya dulu. Nah, ini kita ngambil data yang sentimen negatifnya aja di Tokopedia. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat tadi ada 1.521. Nah, match kan? Ini dia. Jadi ini data sentimen negatif itu datanya Tokopedia tapi yang sentimennya negatif aja. Ini dia. Baru kemudian, nah ini perintah untuk melakukan untuk membuat tadi text cloud ya, word cloud tadi. Nah, ini tinggal teman-teman ikutin aja, tinggal diklik ini. Ini sudah saya atur, teman-teman nanti bisa modif sendiri ya. Maka akan muncul nanti word cloud-nya seperti ini dia. Terus, nah ini dia, muncullah word cloud-nya, ini dia ya, kurir harian, itu dia. Ini gambarnya tadi. Baru teman-teman menganalisis untuk sentimen yang positif aja. Nah, yang positif aja, ini dia. Ya, ini yang positif aja. Jumlahnya ada 122. Teman-teman tinggal eksekusi aja terus, maka akan dapatkan seperti ini dia. Ini dijalankan menggunakan R notebook-nya. Oke, jalankan terus sampai dapat word cloud-nya ya. Terus ke bawah. Nah, ini dia dapat word cloud-nya. Ini grafiknya. Nah, ini baru uji main white-nya teman-teman. Nah, teman-teman ini kode untuk uji main white-nya. Teman-teman bisa coba ya. Untuk uji main white-nya di bawah sih. Nah, ini untuk uji main white-nya. Ini kan p-value-nya. Nah, ini untuk uji chi-square proporsinya. Ini dia. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.